Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Suwarni Jessica Sianturi, Teguh Eki Yuliandito, dan Yarni Magulo. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen perawatan pemeliharaan mesin fries. Definisi, mesin fries merupakan salah satu mesin yang digunakan untuk pengerjaan pada proses permesinan fries. Dapat didefinisikan sebagai salah satu mesin konvensional yang mampu mengerjakan penyayatan permukaan datar, sisi tegak, miring, bahkan pembuatan alur dan roda gigi. Ini dia contoh mesin fries. Lanjut ke prinsip kerja. Prinsip kerja tenaga untuk pemotongan berasal dari energi listrik yang diubah menjadi gerak utama oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya, gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada spindle mesin milling. Spindle mesin milling adalah bagian dari sistem utama mesin milling yang bertugas untuk memegang dan memutar cutter hingga menghasilkan putaran atau gerakan pemotongan. Gerakan pemotongan pada cutter jika dikenakan pada benda kerja yang telah dicekam, maka akan terjadi gesekan atau tabrakan sehingga akan menghasilkan pemotongan pada bagian benda kerja. Ini adalah bagian-bagian mesin fries vertikal. Ada milling head, spindle, panel kontrol, eretan mesin, saddle, otomatis fed, lutut, alas mesin, kolom mesin, lampu, ram, dan motor penggerak. Lanjut ke tujuan maintenance. Tujuan maintenance yang pertama, mesin dapat menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. 2. Kualitas produk yang dihasilkan oleh mesin dapat terjaga dan sesuai dengan harapan. 3. Mencegah terjadinya kerusakan berat yang memerlukan biaya perbaikan yang lebih tinggi. 4. Untuk menjamin keselamatan tenaga kerja yang menggunakan mesin yang bersangkutan. 5. Tingkat ketersediaan mesin yang maksimum atau berkurangnya downtime. 6. Dapat memperpanjang masa pakai mesin atau peralatan kerja. Baik, saya lanjutkan. Apa sih keuntungan melakukan maintenance secara berkala pada mesin fries atau milling? Nah, di sini ada beberapa keuntungan. Yang pertama, menjaga agar kualitas produk yang dihasilkan sesuai yang diinginkan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah mesin dalam kondisi baik atau tidak. Yang ketiga, memperpanjang umur mesin. Yang keempat, menjaga agar tidak terjadi kerusakan berat. Yang kelima, menjaga keselamatan operator. Yang keenam, peningkatan keamanan dan kenyamanan. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis maintenance untuk mesin fries atau milling. Terdiri dari 3 jenis bagian. Yang pertama breakdown maintenance, yang kedua preventive maintenance, yang ketiga ada corrective maintenance. Nah, sementara untuk preventive maintenance sendiri dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama periodic maintenance, yang kedua predictive maintenance, yang ketiga corrective maintenance. Nah, sekarang ada penjabaran dari jenis-jenis maintenance tersebut. Yang pertama, corrective maintenance merupakan perawatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab kerusakan dan kemudian memperbaikinya sehingga mesin atau peralatan produksi dapat beroperasi normal kembali. Corrective maintenance biasanya dilakukan pada mesin atau peralatan produksi yang sedang beroperasi secara abnormal atau mesin masih dapat beroperasi tetapi tidak optimal. Nah, yang selanjutnya ada breakdown maintenance. Breakdown maintenance ini merupakan perawatan yang dilakukan ketika sudah terjadi kerusakan pada mesin atau peralatan kerja sehingga mesin tersebut tidak dapat beroperasi secara normal atau terhentinya operasional secara total dalam kondisi mendadak. Breakdown maintenance ini harus dihindari karena akan terjadi kerugian akibat berhentinya mesin produksi yang menyebabkan tidak tercapainya kualitas ataupun output produksi. Nah, yang ketiga ada preventive maintenance. Untuk preventive maintenance sendiri adalah jenis maintenance yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin selama operasi berlangsung. Contohnya adalah melakukan penjadwalan untuk pengecekan atau inspection dan pembersihan atau cleaning atau pergantian suku cadang secara rutin dan berkala. Nah,
Dalam perawatan mesin freeze atau milling ini, kita menggunakan perawatan preventif atau perawatan yang terencana. Perawatan preventif ini dibagi menjadi 4 komponen atau bagian. Yang pertama, perbaikan kerusakan kecil. Perbaikan kerusakan kecil ini meliputi mengencangkan baut yang sudah kendor, memeriksa kelistrikan pada komponen, mengatur kerataan mesin atau leveling, memeriksa spindle mesin, memberi pelumas mesin. Selanjutnya ada bongkar total. Bongkar total adalah proses membongkar mesin secara keseluruhan tanpa terkecuali dan memperbaiki dengan mengganti komponen-komponen yang rusak. Selanjutnya ada perbaikan kerusakan menengah, meliputi mengganti gigi-gigi mesin yang sudah aus, kemudian mengganti belt atau fan belt mesin. Selanjutnya memeriksa motor mesin. Nah, selanjutnya ada kegiatan inspeksi. Kegiatan inspeksi ini meliputi kegiatan pengecekan atau pemeriksaan secara berkala, di mana maksud kegiatan ini adalah untuk mengetahui apakah mesin mampu melakukan produksi dengan baik. Nah, langkah kerja perawatan untuk mesin freeze atau milling ada 3 langkah atau 3 bagian. Yang pertama itu ada perawatan harian, perawatan bulanan, dan perawatan tahunan. Nah, perawatan ini bisa kita jalankan baik perawatan harian sampai perawatan tahunan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin freeze atau milling dalam waktu dekat. Langkah kerja perawatan ini secara umum selain agar untuk menjaga kondisi mesin freeze selalu dalam keadaan siap pakai, juga supaya untuk menjaga aspek keselamatan kerja selama penggunaan mesin. Perawatan ini secara umum dilakukan dalam 3 kategori, yaitu perawatan rutin atau harian, perawatan harian, dan perawatan tahunan. Perawatan rutin atau juga disebut perawatan ringan dilakukan setiap kali mesin digunakan. Nah, di sini ada contoh dari perawatan harian yang bisa kita terapkan nih dalam perawatan mesin freeze atau milling. Yang pertama, membersihkan semua bagian dari mesin, bram, atau tatal, atau juga kotoran lain akibat pengoperasian mesin. Yang kedua, memeriksa dan memastikan semua bagian mesin kembali semula. Nah, yang terakhir, memposisikan saklar power pada posisi off dan lain-lain. Nah, sementara untuk perawatan bulanannya, kita dapat melakukan perawatan berupa membersihkan bagian bawah motor, membersihkan kontak terminal dan cek terminal penghubung, cek sambungan keamanan penghubung ke tanah, dan periksa gerakan dan catat hasil yang terbaca sebelum dipasang. Nah, untuk perawatan tahunan dapat kita jalankan berupa pengecekan terhadap pemasangan motor dan pengepasan kopling. Yang selanjutnya menghindarkan lilitan stator dari pengaruh-pengaruh yang menghanguskan, isolasi, dan balutan-balutan yang merusak. Selanjutnya membersihkan lilitan stator dengan meniupkan udara kering dari kompresor. Yang selanjutnya cek celah udara pada semua posisi dan catat sketsanya. Nah, di sini kita dapat melihat tabel jadwal perawatan mesin milling freeze. Di sini ada keterangan B untuk perawatan bulanan, sementara M itu adalah pengecekan atau perawatan mingguan, dan untuk yang lambang T adalah pengecekan berkala secara tahunan. Nah, di sini dapat kita simak. Nah, yang selanjutnya di sini ada harga dari spare part atau suku cadang yang sering kali terjadi kerusakan pada mesin freeze. Di sini ada jenis-jenisnya atau bagian-bagian dari mesin freeze atau milling sendiri beserta harga-harganya. Di sini dapat kita lihat bagian dan harganya. Nah, demikian presentasi dari kami kelompok
4. Jika ada penyampaian yang kurang jelas atau yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, jika ada pertanyaan atau dari teman-teman yang bingung, boleh memberikan pertanyaan pada kolom komentar. Kami kelompok 4 mengucapkan terima kasih.